semuanya dan hati dan pikiran kita untuk beribadah secara online. Tema minggu ini, aku mau hidup rukun. Apa adik-adik? Aku mau hidup rukun. Oke adik-adik ya, kita langsung mulai acara ibadah ini. Sebelumnya kita berdoa ya. Semua adik-adik siap? Kakak akan pimpin doa, tutup mata dan lipat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di hari Minggu ini kami mengucap syukur dan berterima kasih sepanjang malam yang telah kami lewati bersamamu. Kalau kami ada, ini ada kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Cilacap di minggu ini. Terima kasih Bapa, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau kami ada dengan sehat. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik kami yang akan menyanyikan, baik kami akan mendengar di rumah kami masing-masing, terlebih yang akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin.
Shalom adik-adik, pada minggu ini dalam ibadah sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah buat adik-adik. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Tuhan bantu dan tolong kami untuk mengerti dan memahami agar kami boleh melakukannya. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, pada minggu ini saat kita masih beribadah sekolah minggu di rumah, mungkin minggu depan kita sudah bisa beribadah lagi. Tapi saat ini kita boleh nikmati ibadah di rumah bersama orang tua, bersama kakak adik, bersama teman-teman. Dan inilah firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Karena nggak panjang, saya akan bacakan. Seperti ini firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita ditanya berkat itu apa sih? Kita pasti bisa banyak sebutkan. Tapi yang pasti, yang jelas, berkat itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau kita boleh sebutkan berkat apa saja yang kita boleh rasakan sampai saat ini, banyak. Satu, kalau kita masih hidup sekarang itu sebuah berkat. Karena banyak kita dengarkan dan mungkin hampir tiap jam kita dengarkan ambulans dengan wiu bawa jenazah untuk diantar ke pemakaman. Jadi kalau kita masih bisa hidup, bersyukurlah, karena itu adalah berkat. Dan yang kedua, kalau kita sehat, itu juga berkat. Karena banyak teman-teman, saudara-saudara, keluarga kita, dan kita tahu beritanya banyak yang sakit. Rumah sakit penuh. Bahkan ada yang dibuat rumah sakit yang tadinya penginapan, hotel, atau lapangan dirubah menjadi rumah sakit darurat karena banyak orang sakit. Jadi kalau kita sehat, itu sebuah berkat. Dan apalagi yang kita boleh sebutkan, kalau kita sempurna fisiknya, gak ada cacatnya, kita bisa melihat, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya mulut, bisa berbicara, berjalan biasa, itu sebuah berkat. Kalau gak ada cacatnya. Atau kalau kita punya orang tua, itu sebuah berkat. Tadi saya dengar berita sempat ada anak usia 9 tahun sudah tidak punya orang tua lagi. Kenapa? Papanya meninggal karena COVID. 2 hari kemudian mamahnya meninggal. Akhirnya dia menjadi sebatang kara, yatim piatu. Berarti kalau adik-adik masih punya orang tua, itu sebuah berkat. Apalagi adik-adik, kalau kita punya teman, kalau kita punya sahabat, itu sebuah anugerah, itu sebuah berkat. Bagaimana sakitnya kalau gak ada orang yang mau berteman dengan kita, gak ada yang mau bersahabat, gak ada yang mau nyapa kita, gak ada yang mau menemani. Sakit toh. Jadi kalau kita punya teman, itu sebuah berkat. Masih banyak lagi. Kalau kita aman sekarang, gak ada perang, gak ada kekacauan, gak ada keributan, gak ada tawuran, itu sebuah berkat. Kalau kita dengar di Timur Tengah sana ada perang, ada Israel dan Palestina, bagaimana di sana ketakutan. Dan kalau kita di sini masih aman,
masih boleh sekolah minggu, kalaupun hanya di rumah saja, itu sebuah berkat. Ada loh teman-teman kita yang tidak boleh beribadah di rumah juga nggak boleh, dilempari ketika beribadah mereka. Jadi kalau kita masih beribadah, walau hanya di rumah, itu sebuah berkat. Jadi nikmati aja belajar dan beribadah di rumah. Jadi adik ya, masih banyak lagi. Kalau kita bisa sekolah, bisa pintar, itu sebuah berkat, itu sebuah anugerah. Kalau kita masih bisa makan dan minum, banyak anak-anak yang kelaparan di Afrika sana, di Ethiopia sana, gak punya makan, gak punya minuman, bahkan untuk dapatkan air di gurun pasir mereka gak bisa. Jadi kalau kita masih bisa menikmati air bersih, kalau masih bisa minum teh, minum kopi, minum susu, itu sebuah anugerah. Dan banyak lagi adik-adik. Nah, itulah anugerah pemberian dari Tuhan yang disebut berkat. Bagaimana? Nah itu sekarang. Bagaimana supaya berkat itu kita dapatkan? Dalam perikop ini ada sebuah syarat yang diberikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ternyata rukun, akur, damai, hidup berdampingan, tidak ada perang, tidak ada masalah. Seperti apa sih kerukunan itu? Digambarkan dalam perikop ini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Seperti apa lagi? Seperti embun gunung Hermon. Gambaran apa sih kerukunan yang disebutkan dalam kitab Mazmur pasal 133 ini? Kalau digambarkan seperti minyak dan embun, satu itu mengalir bersama. Jadi nggak ada air atau minyak mengalir satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah, nggak ada. Harus mengalir bersama. Ternyata kita harus bersama-sama. Nggak boleh berantem, nggak boleh punya masalah. Selain mengalir bersama, air atau minyak itu satu tujuan, satu arah. Jadi harus ke arah yang lebih rendah. Jadi nggak boleh saling sikut, nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling berantem. Tapi harus terlihat seperti satu tujuan. Dan selain mengalir bersama, satu arah dan satu tujuan, mereka itu saling mengisi, saling menopang. Sama-sama kalau di sana ada lubang, masuk ke lubang itu, terus lubangnya penuh, isi lagi, masuk ke lubang sana, lubang. Dia harus itu. Harus mengalir bersama atau berjalan bersama, satu arah, satu tujuan, dan saling mengisi. Itu syaratnya, harus rukun supaya mendapatkan berkat. Dan rukun dengan siapa? Itu yang berikutnya. Kalau kita harus rukun dengan siapa sih? Nah, rukun itu harus dengan semua ciptaan. Rukun dengan sesama, rukun dengan ciptaan lainnya, hewan, binatang, rukun dengan tumbuhan, tanaman, dan ciptaan Tuhan lainnya. Dengan semua makhluk hidup. Karena namanya juga saudara. Adik-adik harus tahu, itulah hebatnya bahasa Indonesia. Bacanya bukan saudara, tapi saudara. Ngerti adik-adik ya? Saudara. Kita menghirup udara yang sama. Kita satu udara. Kalau saya menghirup oksigen, yang lain juga menghirup oksigen. Hewan juga menghirup oksigen. Tumbuhan juga hanya saja, kalau tumbuhan itu pada malam hari menghirup oksigen. Tapi kita saudara. Jadi sesama ciptaan Tuhan itu adalah saudara. Jadi bacanya selama ini kita bukan saudara, tapi saudara. Membacanya biar enak saudara, tapi memahaminya saudara. Jadi kita satu udara, ya, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan kelompok, tidak membeda-bedakan golongan, tidak membeda-bedakan kampung, tidak membeda-bedakan marga, tidak membeda-bedakan kepentingan, tidak membeda-bedakan banyak hal lagi. Tapi yang perlu diingat, supaya mendapat berkat harus rukun, dan kita harus merasakan saudara, karena kita sama-sama menghirup udara yang sama. Itulah anak Tuhan, bisa melihat yang lainnya itu
saudara. Jadi kalau selama ini kita melihat, wah itu agamanya beda, itu sukunya beda, itu kampungnya beda, itu marganya beda. Sekarang anak-anak Tuhan, sekolah minggu HKBP Cilacap yang sudah mendengarkan Mazmur 133 supaya mendapatkan berkat, dia harus rukun dengan semua ciptaan, karena kita saudara dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami mendengar firman-Mu dan mengajar kami bahwa kami adalah saudara dengan yang lain. Kami tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kami harus melihat dan merasakan bahwa kami adalah sama, menghirup udara yang Tuhan berikan buat kami. Apapun ciptaan Tuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan, itulah saudara bagi kami. Untuk itu kami harus menghormati, harus menghargai, harus hidup rukun dan damai, supaya kami memperoleh berkat. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak kami sekolah minggu, berkati guru kami di sekolah, berkati teman-teman kami, berkati tetangga-tetangga kami, berkati sanak saudara, famili yang jauh ataupun dekat dengan kami, dan berkati semua ciptaan Tuhan, karena itu adalah saudara kami. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan pujian sambil bernyanyi, sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Ringgas Apa-Apa. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kebaktian sekolah minggu hari ini.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat selalu protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Itu ya. Terus yang kedua, tetaplah beribadah. Jangan lengah untuk berdoa. Kalau ada tugas yang diberikan kakak-kakak guru sekolah minggu, jangan lupa memberitahukannya atau menyelesaikannya. Ya, semoga kita bisa bertemu dalam ibadah atau dalam minggu-minggu berikutnya di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dan baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau
Perkenalkan, nama saya Abel, nama panjang saya Friska Kristabel. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Saya akan menyanyikan lagu ini bersama tante saya. Kita mulai nyanyinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.